Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada segenap sivitas atau staf dari Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib ini, Sekolah Tinggi Universitas Ali bin Abi Thalib, yang telah menyediakan tempat, kemudian juga kepada panitia seluruhnya yang telah mempertemukan dan membuat sebuah event atau pertemuan kita dalam sebuah majelis seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan yang banyak dan menjadi pemberat tambahan timbangan mereka nanti di akhir. Kemudian insya Allah akan kita uraikan dengan ringkas saja kuliah umum ini, akan kita seperti yang dijelaskan oleh moderator tadi, kita bagi 3 sesi karena memang buku ini dibagi kepada 3 unsur yang kaidah umum dalam sebuah transaksi yang tidak halal. Mungkin uraian tidak terlalu panjang, hanya saya jelaskan beberapa kaidah-kaidah penting saja dalam masalah riba, gharar, dan kezaliman. Semoga kaidah tadi bisa kita aplikasikan atau kita praktekkan dalam juz'iyat atau parsial atau bagian-bagian dari kasus-kasus yang kita hadapi dalam keseharian kita dalam muamalah ini. Akhwani wa akhwati fillah, memahami fikih muamalah sebetulnya ini bagian dari fikih yang tidak satu pun buku fikih melainkan memuat permasalahan ini. Dan para ulama dari masa ke masa telah menjawab kasus-kasus yang terjadi muamalah di masa mereka dalam buku-buku mereka. Maka tugas tulabul ilm dan kewajiban para ulama di masa ini menjelaskan kepada umat kasus-kasus muamalah yang dihadapi oleh manusia sekarang. Berbeda dengan bagian lain dari fikih. Kita ambil ibadah umpamanya, perkembangan fikih ibadah tidak sebesar perkembangan fikih muamalah, karena hukum asal ibadah adalah tawakuf. Bila tidak ada contoh dari Allah dan Rasulullah SAW, maka kita sama sekali tidak membuatnya. Berbeda dengan muamalah. Muamalah asalnya adalah halal. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Maka hukum asalnya adalah halal. Bila hukum asalnya halal, orang bisa membuat apapun saja, cara kerja, baik marketing atau sebuah transaksi di dalam muamalah apa saja, sehingga kita tidak temukan di buku-buku para ulama yang dahulu mutaqaddimin tentang kasus-kasus sekarang yang mereka semakin maju di dalam membuat akad-akad transaksi, bukan satu sebuah transaksi, tetapi mereka gabung 3 bahkan 4 akad-akad transaksi yang ada dalam fikih. Karena begitu banyaknya ini, bila kita mengetahui kaidahnya secara umum, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada
kita untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Karena hukum asalnya adalah halal, maka kaidah yang haram yang penting kita pahami. Bila kita mengetahui kaidah yang haramnya, sisanya adalah halal. Jangan Anda melihat banyak kasus yang haram di buku ini. Wah, kalau itu susah Islam ini, semuanya haram. Anda salah, karena buku ini memang harta haram. Kalau yang Anda baca di sini itu yang haram semuanya, kebanyakan. Baca buku lain, lihat konteks yang lain yang banyak ribuan dan jutaan transaksi yang halal. Sama saja dengan masalah akidah umpamanya. Kalau kita lihat kutub para ulama kita bertauhid umpamanya, ini semuanya syirik. Karena yang syirik ini sedikit. Bila Anda pahami hukum asalnya, jelas mana tauhid dan yang syirik. Para ulama membuat kaidah ini tujuannya itu agar memudahkan kita. Lebih sedikit Anda pahami, kemudian dengan ini bisa kita mengetahui bahwa yang halal itu banyak sekali. Sebagaimana tadi dijelaskan di awal mukadimah oleh Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Mubarak Al-Alim Zahra Khair, bahwasanya kita hidup di masa sekarang ini seperti digambarkan Rasulullah SAW, banyak orang yang la yuwalil mar'u, orang yang tidak ambil peduli dari mana harta didapatkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Karena ketidaktahuan mereka dan karena akidah mereka juga. Kita lihat umpamanya ayat-ayat tentang muamalah bisa yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala akidah. Masalah tatfif, mengurangi timbangan, dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman yaumil akhir. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi istawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumun nasu rabbil 'alamin. Ayat ini menjelaskan doa kecelakaan dan lantas menafsirkan bahwa wayang tersebut sebuah wadi fitnah jahannam, lembah di neraka jahannam yang berisi sadi dan taih, darah, nanah, kemudian air daging yang amis itu. Ini wayang untuk siapa disediakan oleh Allah Subhanahu dan mutaffifin, orang yang mengurangi timbangan. Bila menimbang untuk dirinya yang ingin dipenuhkan, bila menimbang untuk orang yang ingin dikurangi. Allah mengingatkan orang yang berlaku begini, ada yang yazunnu ulaika annahum mab'uthun. Apakah mereka mengira mereka tidak akan dibangkitkan? Yawmin 'azim, di hari yang besar. Yawma yaqumun nasu birabbil 'alamin, di hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabbul 'alamin. Karena masalah muamalah ini kebutuhan orang, dan dia sudah terbiasa melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah umpamanya. Bila akidahnya tidak baik, dia akan menyepelekannya. Dia tidak akan mengindahkannya. Tapi orang-orang yang akidahnya yang baik, yang mengerti bahwa dia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, min ayna iktasabu wa fima anfaqaha, dari mana harta itu didapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Min ayna iktasabu, dari mana dia dapatkan, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Setelah selamat dari pertanyaan ini, wa fima anfaqa, untuk apa dia belanjakan dan
untuk yang pertama ini, bagaimana dia bisa berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditanyakan ini dia menjawab tidak tahu. Orang melakukan muamalah ini, transaksi ini saya ikut melakukannya. Ya. Banyak kasus seperti ini, alhamdulillah. Maka kematangan akidah, keyakinan yang sangat mendalam akan mengantarkan seorang untuk berhati-hati dengan makanannya. Kita lihat siapa para salafus saleh, bahkan Rasulullah SAW sendiri dikatakan oleh Musa bahwa tengah malam beliau usah. Lalu dikatakan kepada beliau, apa yang membuat Musa Rasulullah? Tadi aku temukan tamar kurma di atas sayur, di atas tempat duduk tidur begitu. Lalu aku makan dan aku tidak tahu apakah itu sedekah atau hadiah. Membuat mereka gelisah, beliau gelisah untuk tidur. Karena dia tahu dampak dari sesuatu yang dia tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diberikan kepadanya susu unta dari Baitul Mal, yang unta tersebut kehilangan anaknya sehingga susunya tetap harus diperah. Setelah diperah, diberikan kepada beliau. Sebelum dia minum, ditanyakan dari mana ini? Maka budak yang mengatakan, ini adalah unta Baitul Mal yang kehilangan anaknya dan harus diperah, saya perah. Beliau mengatakan, apakah engkau memberikanku minuman dari api neraka? Padahal Baitul Mal dan dia sebagai bagian dari kaum muslimin juga yang ada haknya di sana. Tapi dia mengatakan, apakah engkau memberikan aku minum dari api neraka? Akidah yang benar mengantarkan seorang untuk berhati-hati dengan makanannya. Min aina tasabbahu, dari mana dia dapatkan. Oleh karena itu, para ulil amr, para pemegang kebijakan di pasar-pasar kaum muslimin sudah melakukan sidang, penyelidikan, pemeriksaan, menguji manusia-manusia berada di pasar tersebut, mengerti atau tidak mereka akan muamalah, fikih muamalah. Karena bila tidak mengerti, tanpa disadari dia akan masuk ke dalam perangkap transaksi yang diharamkan oleh Allah. Bisa jadi riba, bisa jadi mengelola, bisa jadi mengandung kezaliman. Umar masuk ke pasar dan mengatakan, la yabi'u fi aswaqina daripada terhati, la ya'lamu dinana. Tidak boleh berjual di pasar ini orang yang tidak mengerti din kami. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa siapa yang berjual lam yafqah, siapa tidak mengerti fikih, memahami din Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjual dia faqad irtatama bil riba, faqad irtatama, pasti dia akan bersentuhan dengan riba dan akan bersentuhan dengan riba. Imam Malik di masanya Amir Madinah memerintahkan beliau masuk pasar dan menguji orang-orang di pasar. Bila ditemukan pedagang tidak mengerti muamalah, disuruh keluar dari pasar. Ibnu Amir al-Hajj di Maghrib, di Maroko pada abad ke-7 juga menjelaskan, di masa itu masih ada para petugas pemerintah yang meriksa di pasar-pasar, diuji masing-masing seorang tergantung komoditi yang dijual belikannya. Apakah dia mengerti tentang yang diharamkan, dihalalkan dalam barang ini atau tidak? Bila tidak, dikatakan kepadanya, atut'imu dan riba, apakah engkau ingin memberikan riba kepada kaum muslimin seluruhnya? Keluar engkau dari pasar, belajar dulu.
Pertama, kaidah pertama adalah kaidah riba. Ini kaidah yang penting sekali karena mengingat ini merupakan dosa besar. Riba ada dua secara umum. Pertama riba dain, kedua riba bain. Riba dain, riba hutang. Kaidahnya jelas. Kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap qard, pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat, maka dia adalah riba. Pinjam tersebut berubah dia menjadi riba. Kaidah ini terlalu umum dan terlalu mutlak. Kita harus jelaskan satu persatu maksudnya. Setiap pinjam minjam yang mendatangkan manfaat, kata manfaat mutlak, sekecil apapun juga termasuk dia riba. Kullu qardin jarra manfaatan, manfaat katanya mutlak. Umum, kata mutlak umumnya badali, ganti. Sekecil apapun juga manfaat, ya, maka dia adalah riba. Walaupun 1%, walaupun 1 mil atau 0,001%, tetap adalah riba. Nama boleh Anda ganti, tapi dengan kaidah ini tidak bisa orang menghalalkan riba. Silahkan mau diganti namanya dengan denda, terlambat membayar hutang dikenakan denda, terlambat membayar kewajiban Anda dikenakan pertambahan kewajiban dengan denda, terlambat bayar tagihan listrik dikenakan denda, kan hutang ini. Terlambat bayar uang sekolah dikenakan denda, ini juga hutang. Bertambah hutangnya kan. Kaidah ini walaupun pertamanya kecil tetap termasuk riba. Terlambat bayar hutang, tagihan, ada pertambahan, maka ini adalah riba. Bagaimana kalau dinamakan dengan bunga? Berubah hakikat ribanya? Tidak. Hutangnya 10 juta, tapi diberikan pertambahan dalam bentuk imbalan 1% atau 2%, dinamakan dengan bunga. Bertambah hutangnya masuk dalam kaidah ini. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Bagaimana kalau dinamakan biaya administrasi? Bertambah hutangnya, biaya administrasi. Utangnya 10 juta, tapi biaya administrasinya 10%, 1 juta. Bertambah hutangnya, masuk dalam kaidah ini juga. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat termasuk riba, kecuali biaya administrasi yang sifatnya real. Dinamakan oleh para ulama dengan taklifah fi'liyah, biaya administrasi murni. Untuk utang piutang tadi kan butuh catatan kertas, apalagi materai dan segala macam. Ini biaya real, ya, tidak masalah. Tapi ada manfaat. Ini kan tidak ada manfaat bagi pemberi hutang, ya, maka ini tidak ada manfaat kembali kepada dia, maka ini adalah biaya real yang dibolehkan. Tapi lebih dari itu, maka tidak dibolehkan. Apapun alasannya, Anda katakan penutup
inflasi. 2% itu kan belum inflasi. Inflasi untuk mata uang sekarang, rupiah umpamanya sampai 6%. Tetap namanya riba dan tetap diharamkan. Karena inflasi itu kenapa yang membayarnya orang yang meminjam? Inflasinya tetap terjadi kan? Uang itu di tangan pemberi pinjaman pun terkena inflasi atau tidak? Terkena inflasi ya? Kenapa harus yang minjam yang membayar? Tidak pun diberikan kepada dia, kita inflasi juga. Ketika dia diharuskan membayar, berarti dia mendapatkan manfaat. Uangnya tidak terkena inflasi. Uang si pemberi pinjaman tadi jelas manfaatnya untuk dia. Kata masuk di riba dan tidak bisa dikatakan sebagai produk inflasi. Kemudian ingat, dijelaskan oleh banyak para ekonom muslim bahwasanya penyebab inflasi itu sendiri adalah riba itu. Orang yang berusaha dengan pinjaman modal riba, apakah riba tersebut bunga pinjaman sekitar 10-15% itu dia bayar dari uangnya yang lain, asetnya yang lain? Tidak. Akan dimasukkannya ke dalam biaya produksi, baik produksi barang ataupun jasa dia. Maka siapa yang membayar riba itu sesungguhnya? Orang banyak yang membeli barang dia atau menggunakan jasanya. Walhasil harga barang tadi di sana ada riba yang Anda bayar. Bila suku bunga ini dinaikkan oleh bank sentral, harga barang otomatis menjadi naik. Harga tukar dengan mata uang rupiah menjadi turun, terjadilah inflasi. Kalau diturunkan oleh bank sentral, bank pusat, suku bunganya, orang akan berlomba-lomba mendapatkan pinjaman lunak, mereka namakan. Sedangkan kemampuan bank itu terbatas, tetapi bank sentral membolehkan dia untuk memberikan pinjaman lebih besar daripada uang fisik yang dimiliki. Walaupun uang dicetak segitu saja, tapi dia bisa memberikan pinjaman lebih dari itu, dari uang fisik yang dimiliki oleh bank tersebut. Sehingga uang lebih banyak daripada barang, akan turunlah harga uang tadi ditukar. Riba yang mau dinaikkan, jelas inflasinya diturunkan juga, menimbulkan inflasi. Sehingga itu dikatakan oleh banyak pakar ekonomi barat sendiri, yang kafir sendiri mengatakan, selagi riba masih ada, ekonomi tersebut tidak akan pernah selamat dari krisis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba tersebut. Kezalimannya bukan kepada 1-2 orang. Kalau Anda pinjam dengan riba untuk kebutuhan anak sekolah, mungkin dia dampaknya hanya pada Anda sendiri. Tapi riba yang sekarang dilakukan untuk usaha, maka kezalimannya bukan kepada 1-2 orang, kepada jutaan orang. Seluruh orang yang memegang mata uang tersebut akan terkena inflasi. Belum lagi dia setiap membeli barang harus membayar ribanya. Ya. Ini tadi kaedahnya tentang setiap pinjaman yang bertambah mendapatkan manfaat pemanfaat. Manfaat yang jadi riba di sini adalah manfaat untuk pemberi pinjaman. Kalau manfaatnya bukan untuk memberi pinjaman, tidak termasuk dalam kaidah ini. Ya. Kemudian, kalau manfaatnya bukan untuk memberi pinjaman, umpamanya untuk orang ketiga, maka ulama menjelaskan ini tidak termasuk dalam kaidah riba. Kemudian, manfaat tersebut, pertambahan hutang tersebut dinamakan dengan riba kalau disyaratkan di awal atau pada saat
utang masih berlaku, masih berjalan, ini tidak boleh diberikan pertambahan walaupun atas nama hadiah. Ya. Anda berikan hadiah, utang masih belum dibayar, berikan hadiah kepada pemberi pinjam, pinjam dengan tanggal uang. Selama ini tidak pernah saling bertukar hadiah makanan, tapi semenjak uangnya Anda pinjam, sering Anda berikan hadiah kepada dia, maka bagi tetangga ini tidak halal hadiah ini. Ya. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, "Idza akhadha ahadukum qardan fa uhdiya lahu aw hammalahu ala dabbatihi fala yarkabha wa la yaqbalhu." Bila seseorang memberikan pinjaman, lalu dia diberikan hadiah oleh pemberi pinjaman, maka jangan terima hadiahnya, dan jangan bila dia juga berikan silakan naik kendaraan saya, jangan terima kecuali telah berlangsung saling bertukar hadiah sebelum ini. Karena ini bagian dari riba juga. Si pemberi pinjaman dapat manfaat kan dalam bentuk hadiah ini. Caranya agar dia selamat dari hal ini, hadiah umpamanya mungkin kalau dikembalikan khawatir tersinggung perasaan pemberinya, kurangi potong dari hutang dia. Sebagaimana dijelaskan dari buku Dawah yang kita dalam buku ini. Karena bila tidak, berarti Anda telah mendapatkan manfaat dari pinjaman Anda. Termasuk dalam kaidah tadi, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Kemudian kalau hadiah ini diberikan tidak disyaratkan di awal, juga telah selesai akad hutang piutang, ketika itu barulah diberikan hadiah, maka insya Allah tidak mengapa. Ya. Karena Rasulullah Quran sabhan idza qada wa sabhan idza qada. Allah mengasihi orang yang baik ketika dia membayar atau ketika dia menjual. Ketika dibayar lebih adalah dia, maka orang seperti ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh. Tapi sebelumnya tidak boleh. Aplikasi dari kaidah riba dari ini di antara telah kita jelaskan. Bunga bank, kemudian penggunaan barang gadai, sekalipun dia rebo, sekalipun orang yang menggadaikan barangnya tadi dia meredoi, ini jelas oleh para ulama kita. Abdullah Samarqandi di dalam Durrul Muhtar, ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan pemberi hutang tidak halal menggunakan barang gadai dalam kondisi apapun. Anda berikan hutang, minta jaminannya barang gadai, lalu barangnya Anda gunakan, kata beliau tidak halal. Sekalipun pemilik barang gadai mengizinkannya, pemilik barang pegadaian mengatakan silakan pakai daripada motor ini sebagai barang gadaian ini tidak digunakan, silakan Anda pakai, saya izinkan, saya rela. Beliau mengatakan tidak halal karena ini adalah riba, di mana penerima pinjaman membayar utang penuh dan keuntungan menggunakan barang gadaian adalah sebagai tambah hutang. Ini jelas oha dan riba soleh, kata beliau. Ini adalah riba yang jelas. Karena ketika si yang berhutang ini yang menggadaikan barang, menjaminkan barangnya ini membayar hutangnya, dia tidak bayar hutangnya sama, bertambah hutangnya. Hutang 5 juta, barang gadainya motor, dipakai motor itu selama 1 bulan. Berapa sewa motor 1 bulan? Kita katakan namanya sewanya
utangnya 300.000, berarti dia membayar 5.300.000. Bertambah utangnya. Dan ini juga dikatakan oleh Syafi'i, batal akadnya, tidak sah akadnya kalau disyaratkan harus menyerahkan barang gadaian dan barang gadaian diizinkan dia menggunakannya. Karena Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ummi, bila seorang memberikan pinjaman 1.000 keping emas dan ia mensyaratkan agar peminjam memberikan barang gadaian sebagai jaminan dan pemberi pinjaman mensyaratkan boleh menggunakan barang tersebut, maka persyaratan tersebut tidak sah karena ia mendapatkan keuntungan dari uang yang ia pinjamkan. Jelas? Baik dalam keadaan emas juga, mereka mengakui bahwa lembaga yang mengeluarkan produk ini mendapatkan laba, padahal akadnya adalah meminjam uang dengan jaminan emas. Yang memberikan pinjaman sebuah lembaga ini jelas mendapatkan laba dari pinjaman ini dalam bentuk biaya sewa. Sewanya ini kalau dia sewanya real, insya Allah tidak masalah. Seperti yang kita katakan tadi dalam pinjam yang real biaya administrasinya. Ini tidak real biaya administrasinya. Ada salah seorang siswi di ekonomi Islam di UI, dia konsultasi tentang tulisannya dia, karya ilmiahnya dia akan diajukan ke kampus mengenai akad transaksi di penggadaian syariah. Dia sendiri bikin akadnya sendiri, diperlihatkan kepada saya karena ingin mengetahui lebih detail dengan sumber rekamannya dia diajukan ke fakultasnya. Dia menyimpan sengaja cincin sekitar 4 gram emas. Tapi biaya penyimpanannya per 7 hari itu 14.000. Hitungannya kecil karena per 7 hari. Tapi kalau setahun jadi berapa deh? Harga cincin ini diperkirakan 2.100.000 rupiah. Sedangkan pinjaman yang didapatkan oleh dia 1.900.000. Dia tunjukkan pinjaman dari lembaga keuangan ini 1.900.000. Kemudian dia dikenakan biaya penyimpanan, perawatan, keamanan cincin yang 4 gram ini sebanyak 14.000 per 7 hari, artinya 2.000 per hari. Kalau setahun jadi berapa dia? Hitungannya lebih 700.000. 700.000 persentasenya dari 1.900 berapa dia itu? Lebih 30%. Lebih dari 30%. Anda pinjam uang ke bank konvensional, bank riba, tidak sampai setengahnya bunganya. Ini biaya perawatan daripada Anda, bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah, akan melihat apa-apa nih, mending saya pinjam ke bank konvensional. Cuma 12%, 13% cuma. Itu lebih dari 30% dan harus pakai jaminan. Maka ini jelas, dan mereka mengakui. Ada salah satu pengacara yang teman saya mengakui sendiri. Ditanyakan ada nggak laba? Pasti ada. Kalau pasti ada laba, ini pinjaman yang mendatangkan manfaat kepada pemberi pinjaman. Ini adalah riba. Di administrasi mereka katakan juga dana talangan haji umpamanya juga. Saya ingat di kampus sekitar tengah Desember yang lalu, mereka kampus Nukhalul Bogor mengundang Profesor Mansuri, Profesor Mansuri dari Pakistan, dia guru besar di Universitas Islam Pakistan dari Syariah. Beliau banyak menulis buku tentang ekonomi syariah. Ketika saya nggak sempat tadi beberapa siswa saya ambil, ditanya dia tentang dana talangan haji, dijelaskan kepada dia dalam forum tersebut, dalam kuliah umum tersebut, maka dia tanpa ragu menjawab riba. Orang Pakistan belum tahu itu riba. Dan seorang mahasiswa saya di magister program
Ekonomi syariah juga ketika diskusi juga mengatakan, menjelaskan bahwasanya dana talangan haji itu, kalau umpamanya kita untuk mendapatkan SIP tanpa menggunakan dana talangan haji, kata mahasiswa ini, nol biaya administrasi, nol, tidak ada biaya administrasi. Tapi kalau dia dengan menggunakan dana talangan pinjaman dari lembaga keuangan ini, dia dikenakan biaya administrasi bervariasi. Ada yang 1.600.000 per tahun, ada yang 2.200.000 per tahun. Berapapun yang dipinjam dia. Kalau dipinjam dia 10 juta, umpamanya 22%. Ya, kalau dipinjamnya 20 juta, 11%. Besar ini, bukan administrasi. Tapi ada yang ingin mengatakan ini kan buat biaya survei segala macam itu sih. Tapi kalau setahun ini belum terlunasi, tahun depan dikenakan lagi biaya administrasi yang sama. Nah, ini apa lagi? Kan sudah survei sebelumnya. Jelas ini imbalan waktu, perlambatan pembayaran. Belum lagi dalam klausulnya, pasalnya ada di sana denda keterlambatan ada. Ya. Sampai pun ibadah kita dimasuki sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat, bila riba ini dilakukan dan dilanggar oleh orang-orang, akan mendatangkan mudarat. Apa mudaratnya sekarang? Orang tidak bisa. Anda mampu bayar tunai sebelumnya 50 juta haji hari ini, tidak bisa berangkat pada tahun ini. Nunggu berapa tahun? 15 Surabaya, sebagai darah dari 14 tahun. Penyebabnya apa? Riba ini. Dahulu sebelum ada dana riba seperti ini, cara prosesnya riba seperti ini, setiap tahun orang yang ingin punya biaya bisa berangkat. Ini betul. Tapi setelah ada ini, jadi tidak betul. Orang yang belum mampu bisa menyicil, kalaulah halal, kita katakan ini membantu. Tapi kalau dengan cara yang haram, tidak membantu namanya. Membantu merusak ibadah orang dia. Karena dia akan beribadah, ibadah haji yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam Mu'jam al-Kabir atau diriwayatkan oleh Tabrani, dan hadis ini sering diulang oleh Syekh Ibnu Baz dalam buku beliau dalam Qadimah Hajinya, bahwa bila seseorang melakukan ibadah haji menggunakan harta yang tidak halal, baru saja dimiarkan kaki dan kendaraannya, dan dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, yang Allah sambut panggilan, dikatakan kepada dia la labbaik wa la sa'daik, tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Fa inna malaka haram wa zadaka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Sesungguhnya harta yang haram, bekal yang haram, hajimu tidak diterima. Apa yang dibantu kalau ternyata Anda membuat ibadah orang yang tidak diterima karena belum dia beribadah, dia sudah terlibat dalam transaksi riba. Sebagai mukil riba, pemberi makan riba, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Laknat Rasulullah, akil riba. Rasulullah melaknat orang yang makan riba. Anda yang memberikan riba pun terlaknat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin haji Anda mabrur dengan cara ini, dikatakan Anda membantu mereka. Bagaimana caranya? Tidak bisa dipahami. Dan jelas dampaknya seperti tadi. Ketika saya pernah menyampaikan ini di sebuah instansi, pulangnya dengan teman ini mengatakan, temannya mengatakan, Ustaz, saya kira dampak riba bukan dengan talangan haji, Ustaz. Apa? Macet juga dampaknya. Apa macet? Iya, karena banyak leasing kredit dengan cara riba, sehingga orang gampang memiliki motor dan mobil. Macet jadi Ustaz. Oh iya, betul juga. Kalau hanya orang yang mampu membelinya, insya Allah mungkin nanti tidak rasakan macet ini. Tapi tanpa ada pemuka, tanpa jaminan bisa kredit motor, sudah macet. Yang jelas, bila syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar, akan mengantarkan kepada musibah demi musibah, baik yang nyata, apalagi kehancuran yang di luar yang ada duga, tidak ada duga. Allah mengatakan yang haqqullah riba
menghancurkan riba. Baik yang mendapatkan tambahan dengan riba maupun yang memberikan riba, hancur dia. Bagi orang yang beli rumah dengan cara riba, Anda ingin ke rumah tempat sakan, ada yang pasar maskan sakan, tempat tenang. Bagaimana akan tenang Anda kalau didapatkan dengan cara berbuat maksiat kepada Allah? فَإِنَّ عِنْدَ اللَّهِ لَا تُتْرَكُ بِالْمَعْصِيَةِ. Sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didapatkan dengan berbuat maksiat kepadanya. Anda ingin ketenangan di rumah kan? Gimana mungkin mendapat ketenangan dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau diinginkan yang halal mudah, kalau mereka menginginkan, karena kan dikatakan semuanya riba, semuanya halal, semuanya halal. Ini karena kita terpola cara berpikir kita, jual beli kita dengan cara berpikir dibuat dari orang luar Islam. Yang orang-orang ini sudah lama mereka membuatnya. Kaum Yahudi yang mengajarkan riba kepada orang-orang kafir Quraisy di Taif, mereka juga lah mengajarkannya kepada perekonomian sekarang. Kalau ingin halal gampang, baik beli rumah, beli motor, segala macam mudah. Ada jual beli kredit yang halal, yang terpenuhi syarat sah sebuah jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah berharap sesuatu memberikan ganti jauh lebih baik daripada itu. Ini riba daya, insyaAllah ke depan kita jelaskan riba daya. Kemudian yang kedua, kaidah riba daya. Atau terlalu terburu-buru pada riba daya, karena kaidahnya juga lumayan panjang. Nanti insyaAllah dari sisi kedua kita lanjutkan. Saya pikir tidak cukup 10 menit untuk kaidah riba daya ini. Saya kira ini dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung beli dari sekitar. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak kepada Dr. Hewan di ini. Sangat indah penjelasan beliau dan cukup aplikatif. Maka sekarang kita sampai pada sesi tanya jawab. Maka kami persilahkan pada Anda semua untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan materi yang disampaikan. Ada pertanyaan Ustaz, bagaimana dengan beasiswa dari pemerintah dan termasuk juga gajinya? Apakah itu termasuk harta syubhat karena pendapatan pemerintah sudah lebih besar dari pajak, mungkin juga perizinan tempat hiburan? Jazakumullah khair. Saya kira bukan beasiswa saja kalau gitu, gaji, PNS segala macam kan. Kenapa hanya dikatakan beasiswa saja? Kalau memang permasalahannya bila kaidah sebuah kaidah itu muqaddah. Sebuah kaidah itu muqaddah, artinya masuk universal, masuk dalam segalanya. Bila tidak muqaddah, tidak ada makan kaidah. Bagaimana dengan beasiswa atau yang misalnya diberikan oleh pemerintah karena ada syubhat pajak yang dari tempat-tempat yang tidak halal juga? Di akhir buku ada di sana dijelaskan bab tentang berta'amul dengan pemegang harta yang haram. Kaidah yang dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini, bila kita yakin, persyaratannya pertama adalah yakin bahwasanya
seluruh hartanya adalah khabith, seluruh hartanya yang haram, yakin kita baru tidak boleh bermuamalah dengan orang ini, baik dalam bentuk hadiah diberikan oleh dia ataupun ini sekalian. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah, perkataan beliau sangat soleh dan jelas sekali tentang hal ini. Kata beliau, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, setiap harta yang merupakan hasil rampokan atau didapatkan melalui transaksi di dalam syariat, jika seorang muslim mengetahuinya, secara pertama mengetahui bukan ragu, ya, bukan salah, hendaklah ia menghindari harta tersebut. Jika engkau mengetahui bahwa seseorang memperoleh uang dengan cara mencuri atau berkhianat terhadap amanah yang dititipkan kepadanya, engkau tidak dibolehkan mengambil uang tersebut, baik melalui hibah dari pencurinya. Dia mencuri kemudian mengatakan ini hibah untuk Anda, korupsi ini hibah untuk Anda, tidak boleh diterima. Atau pembayaran atas penjualan sebuah barang, dia beli barang Anda, mengatakan ini saya bayar dari uang riba saya, tidak boleh Anda terima. Atau pembayaran upah atas jasa yang diberikannya, Anda bekerja kepada dia dan mengatakan, ya, upah janji yang Anda ini khusus dari uang hak riba saya, ini tidak boleh Anda terima. Ya. Atau pembayaran hutang, dia berhutang kepada Anda mengatakan, alhamdulillah ini saya menang judi, saya bayar hutang Anda kepada Anda, ini dia tidak boleh Anda terima. Karena kenapa ada kata Syekh, ya, sebelum dia banyak juga syirah, sebelum dia ulang kata Syekh yang menjelaskan hal yang sama, karena uang itu adalah uang yang dizalimi. Maksudnya dizalimi, bila kita menerimanya sebagai hibah, sebagai pembayaran jasa atau barang atau sebagai pembayaran hutang, akan menzalimi uang ini. Ini uangnya harusnya di tangan orang yang tadi dia bertobat, diberikan untuk kemaslahatan atau fakir miskin. Bila digunakan oleh dia untuk sesuatu yang berguna untuk dia dan imbalannya, bila dia bertobat, dia harus mengeluarkannya lagi, mau makan dia bertobat. Maka ini ibaratnya bukan karena zatnya itu dia itu najis atau riba, bukan karena zatnya. Jelas ini? Ini bila persyaratan kita mengetahuinya. Tapi bila orang ini hartanya bercampur antara halal dan haram, seperti bisa kita terapkan kaidah ini terhadap harta pemerintah. Ada yang hasil yang halal dapatkan dari negara, ada yang tidak. Bila hartanya bercampur, para ulama khilaf dalam masalah hal ini, panjang khilaf mereka. Dari pendapat yang terkuat, Allah telah a'lam, hukum asalnya adalah boleh bermuamalah dengannya. Rasulullah SAW bermuamalah dengan Yahudi. Padahal Yahudi disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa akhdihim riba wa qad nuhu anhu, dan mereka mengambil riba padahal mereka terdilarang untuk mengambil riba tersebut. Dan Allah mensifati mereka akaluna lisur, sama'una lil kadhib, akaluna lisur. Mereka mendengar persaksian palsu dan memakan harta sogok yang haram. Dijelaskan oleh para mufassir bahwa ayat ini kebiasaan orang Yahudi di dalam peradilan mereka, bahwa bila ada persengketa cukup ditunjukkan masukin uang di sini, bahwa lipatan hukumnya ini apa, halangannya ini serba tolong di sana, lalu dia menyampaikan dakwaannya dia dalam persidangan tersebut. Sebelum dia menyampaikannya, dilihatkan uangnya kepada hakim. Lalu dia mulai menyampaikan dakwaannya bahwa di rumah saya lama begini. Kata hakimnya, udah kamu menang, ini untuk kamu. Maka Allah mengatakan sama'una lil kadhib. Mereka mendengarkan persaksian palsu, akaluna lisur, dan mereka makan rishwah tersebut atas suatu peradilan tadi. Dan ini sifat mereka memang. Allah mensifatinya dan juga pernah dialami oleh Allah ketika diutus oleh Rasulullah SAW
pajak dari mereka. Belum datang Abdullah bin Rawaha, mereka kumpulkan perhiasan-perhiasan mereka. Ketika Abdullah bin Rawaha datang, dia mengatakan, tokohnya maju dan mengatakan, ini untuk kamu, khaffif al-kharaj. Ini untuk kamu dan kurangi pajak dari kamu. Apa yang dikatakan Abdullah bin Rawaha? Ya ma'syarul Yahud, wahai orang Yahudi, Allah, demi Allah, innakum la'abghadu khalqillah ilayya. Kalian adalah makhluk Allah yang paling terbenci. Wala yahmilanni bughdi iyyakum an ahifa 'alaikum. Tapi kebencianku kepada kalian tidak menyebabkan aku menzalimi kalian dalam tarikh pajak. Saya tidak akan lebihkan. Wa amma ma'aradtum 'alayya, adapun hadiah yang kalian belikan ini, fahuwa sur, ini adalah sombong harta haram. Wa inna la na'kulu sur, dan kami orang muslim, kami siapa masuk dalam keluarga kami ini? Tentu kaum muslimin. La na'kulu sur, kami tidak makan harta haram seperti ini. Bila kita mengaku ahfad sahabat, mengaku kita pengikut para sahabat salafus saleh, kita tidak diajarkan oleh salafus saleh kita untuk makan sogok. Tapi orang-orang yang salafus salehnya Yahud, bukan salafus saleh namanya, pendahulunya adalah Yahud, mereka yang mengajarkan makan harta haram dengan cara sogok ini. Apa dikatakan oleh tokoh Yahudi ini? Bihadza qamatis samawati wal ardh. Inilah penyebabnya langit dan bumi itu berdiri adil dan bersih. Kebenciannya tidak menyebabkan dia menzalimi orang dan tidak menerima sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka Allah mensifati mereka seperti itu. Tapi Rasulullah SAW tetap mau bermuamalah dengan mereka, karena ternyata hartanya bercampur. Kemudian Anda katakan, ini kan ibaratnya tadi kita katakan bercampur dan kita ragu, maka bolehkah kita menanyakan kepada dia, ini kamu hartanya dari yang mana? Tidak boleh. Gak bisa tidak kalau ditanyakan. Dan ini sebuah bid'ah dikatakan oleh Syekh Islam bin Taimiyah. Barang siapa yang, karena ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mau bermuamalah dengan seorang muslim yang tidak dikenalnya dengan alasan khawatir mendapatkan harta yang haram, sungguh dia telah berbuat suatu bid'ah yang diadakan dalam agama Allah yang tidak berdalil. Jangan tanyakan. Diundang makan Anda, seperti kata Rasulullah SAW, hadis dari Imam Ahmad dihasankan oleh Abu Dawud, idza dakhala ahadukum ala akhihi muslim fa at'amahu fa ya'kul min ta'amihi fala yas'aluhu 'anhu wa in saqahu syaraban falyashrab min syarabihi wa la yas'aluhu 'anhu. Bila seseorang diundang oleh muslim, saudara muslim, ya, lalu dia menghidangkan makanan, jangan tanya dari mana ya. Diberikan minuman, jangan tanya, minum saja, kecuali dia yang bilang, baru kita berhenti. Maka dalam aplikasinya dalam arti perintah tadi saya kira jelas, ya, gunakan, insya Allah tidak bisa. Alhamdulillah, insya Allah jawabannya panjang lebar dan cukup jelas. Soal kedua, Ustaz, jika ada teman yang meminjam sepeda motor kita, kemudian tanpa kita minta dia mengisikan bensin, jadi dia berikan bensin, sehingga otomatis kita akan mendapatkan manfaat dari pinjaman tersebut. Bagaimanakah hal ini? Apakah termasuk riba? Sepeda motor, pinjam sepeda motor, dikasih bensin, tahu-tahu diisikan bensinnya penuh, apakah itu termasuk riba? Insyaallah bagus sekali. Karena dalam kaidah kan masuk kan. Salah saya berdasarkan kaidah. Ada dalam kaidah tukar, ada ahiyah, ada wadiyah. Dia berdekatan. Ada qard, ada ahiyah, ada wadiyah. Ini berdekatan.
Yang dimaksud dengan qard, lupa saja kaidah tadi. Definisi qard adalah akhdhu syai'in liyantafi'a bihi ghairuhu wa an yarudda badalahu. Itu bila seseorang mengambil suatu barang, kemudian dia manfaatkan, digunakan oleh dia, dan ini barangnya yang habis, dijualnya dia, ditukarnya dia, pokoknya dikembalikannya bukan barang ini, yang dikembalikan adalah gantinya. Berarti terjadi tukar menukar kan? Ada terjadi barter sebetulnya. Ini yang dimaksud dengan definisi qard. Dipinjamnya motor Anda dengan cara qard, mereknya tertentu, tahunnya sekian jelas, lalu Anda kembalikan, tetapi bukan motor yang Anda pinjam tadi. Berbeda mungkin dari nomor polisinya ya, tetapi tahunnya sama, kondisinya mirip ya, maka ini namanya qard. Qard namanya. Ini yang diharapkan yang ada riba. Pinjam uang yang dikembalikan oleh dia bukan uang yang nomor serinya yang diterima dia. Bisa jadi juga pecahannya berbeda. Berarti sebetulnya terjadi tukar menukar kan? Tukar menukar. Maka ini namanya qard. Ini yang tidak boleh memberikan persyaratan pertambahan. Ini namanya riba. Kalau ariyah dipakai, dipinjam di sebuah barang, dikembalikan barang itu juga, yang diambil dari dia adalah manfaat dari barang tersebut. Manfaat dari barang tersebut. Ini namanya adalah ariyah. Jelas? Namanya adalah ariyah. Dan tidak masuk dalam kaidah kullu qard tadi. Tidak masuk dalam kaidah kullu qard tadi. Kalau wadiah, Anda hanya menitipkan motor di tangan dia, tidak boleh digunakan oleh dia ya. Bila digunakan oleh dia, titipan tadi dinamakan dengan yang tidak atau tidak amanah. Berubah akadnya dari akad wadiah menjadi ariyah kalau digunakan oleh dia. Anda titipkan motor mau pergi, ternyata dipakai oleh dia. Berubah akadnya menjadi ariyah mammunah, menjadi akad ariyah yang dia harus ganti kerusakannya. Karena Anda tidak nitip saja. Jelas akadnya? Bila dalam uang berbeda akad ini masing-masing. Untuk ariyah uang tidak bisa kan? Karena manfaat uang dengan ditukar gantinya. Berarti dia imma wadiah atau qard. Kalau wadiah titipan tidak boleh digunakan sama sekali. Kalau ini boleh digunakan pertambahan. Ada titip uang pada seseorang, kemudian tidak digunakannya, ya, lalu dia merasa alhamdulillah saya mendapat nikmat dititipkan uang ini, saya bayar kepada Anda uang sekian, boleh, tidak riba namanya. Tapi bila dengan dipinjam qard akadnya baru tidak boleh. Kembali dalam pertanyaan tadi, ini akadnya qard atau ariyah? Akadnya adalah ariyah, walaupun dalam bahasa Indonesia dinamakan juga pinjaman. Maka tidak mengapa kalau dia untuk membayar, mengembalikan dengan lebih ditambah bensin, insya Allah tidak masalah. Tidak termasuk dalam riba, dalam kaidah kullu qard jarang. Cukup jelas juga penjelasannya, sehingga tadi pertanyaannya adalah berlangsung atau dalam satu transaksi yang disebut dengan ariyah. Terjemahannya sama, pinjaman, tapi yang ini adalah termasuk pinjaman yang tidak berlangsung di dalamnya sistem riba. Pertanyaan ketiga, Ustaz, apa hukum bagi si penjual rumah
jika rumah tersebut dibeli oleh orang yang mendapatkan dana dengan menjaminkan sertifikat rumah tersebut ke bank. Kita menjual rumah kepada seseorang, kemudian dia minta sertifikat rumah kita. Untuk apa? Kata dia, saya akan mengajukan pembiayaan ke bank. Banknya syariah atau konvensional ya? Tidak disebutkan. Kalau bank konvensional, berarti pembiayaan peminjamannya dengan cara riba. Dengan cara riba. Bagaimana ribanya? Dia tanyakan berapa harganya. Ya, si pembeli tadi naikkan berapa harganya. Dia kata namanya 100 juta harga rumah ini. Kemudian dia datang kepada bank. Bank bersedia memberikan pembiayaan atau pinjaman. Ya, tapi harus ada biasanya DP dari dia 9%. Dan sekarang mau telah ada 30%. Aturan dari Bank Sentral 130%. 70% lagi ditutup oleh dia, oleh lembaga keuangan tadi. Kalau 70 juta ini kan pinjaman, karena akad belinya bank tidak mau menau. Kan pinjaman. Kalau 70 juta harusnya kembali 70 juta. Tapi tidak. Bank tadi menerapkan sistem bunga. Bertambahlah hutangnya sekian persen per tahunnya, bisa 10%, bisa 13% per tahunnya. Akadnya ini adalah akad riba. Kalau Anda menjual kepada dia dengan cara begini, termasuk atau tidak Anda membantu dia berbuat riba? Termasuk atau tidak? Termasuk. Karena kaidah dalam tolong menolong itu ada kaidahnya, dijelaskan oleh para ulama. Pertama, al-i'anah al-mubasyirah, kemudian kedua al-ilm. Pertama, Anda tahu pasti bahwa dia akan berbuat maksiat dengan ini. Satu. Kaidah kedua, membantunya langsung. Kalau tidak langsung tidak masalah. Ini kan langsung kan. Apa contoh tidak langsung? Jadi dijelaskan oleh para ulama, menjual benda-benda yang dilakukan digunakan oleh orang-orang untuk berbuat kesyirikan. Yang menjual benda-benda yang digunakan untuk berbuat kesyirikan oleh orang-orang tersebut. Ini membantu mereka berbuat kesyirikan. Langsung kan ini, dan dia tahu. Dia mengatakan saya mengadakan acara apalah, kita tahu ini ada kesyirikan caranya. Kita jual kepada dia berarti membantu dia kepada kesyirikan, dan ini tidak boleh. Wala ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong kalian di atas dosa dan saling memusuhi. Tapi kalau tidak langsung, dan kita tahu akan digunakan maksiat juga, tapi tidak langsung, para ulama katakan tidak masalah. Apa yang maksud dengan tidak langsung? Dia seorang musyrik, tahu Anda bahwa dia musyrik, kafir, setiap hari mencela Allah dan Rasul, mencela para sahabat dan yang lain, tahu Anda itu. Tapi dia ingin beli beras kepada Anda. Boleh jual beras kepada dia? Boleh. Padahal Anda katakan dengan jual beras tadi dia bisa hidup sehingga kesyirikannya lancar. Betul, tapi kan tidak langsung, tidak benar-benar kesyirikan. Jelas ini? Ini kaidah di dalam tolong menolong dan jual beli yang dilarang. Dalam kasus yang ditanyakan tadi kan langsung. Dengan ini langsung dia melakukan riba dan Anda ingin tahu, maka tidak layak Anda sebagai muslim membantu saudara Anda untuk jatuh di dalam perbuatan riba. Hancurkan dia menggunakan pembiayaan sesuai syariah. Pembiayaan sesuai syariah ini belum tentu pada lembaga keuangan syariah. Lihat dulu. Karena sebagian produk dari lembaga tersebut ada juga yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Contoh,
bila dalam bentuk akad murabahah. Ya. Datang dia tadi yang calon pembeli rumah ini ke lembaga keuangan syariah. Kata lembaga keuangan syariah, kita lakukan akad murabahah. Murabahah yaitu akad murabahah itu, murabahah sekarang itu sudah dimodifikasi sebenarnya, tapi tidak masalah, kita jelaskan apa yang mereka maksud murabahah tersebut. Murabahah itu adalah kita ajukan kepada lembaga tadi untuk dia membeli terlebih dahulu, lalu dia beli. Biasanya dibeli dengan tunai oleh dia. Setelah dibeli oleh dia, jadi milik dia, dia jual kepada yang ingin beli tadi dengan cara tidak tunai. Dengan cara tidak tunai, dan harganya ditambah di sana dengan arbah atau laba. Dia mengatakan, nih yang murabahah itu adalah dia mengatakan, ini saya beli dengan harga sekian modalnya, berapa Anda berikan saya laba? Ini namanya murabahah. Ya. Maka diberikan kesepakatan laba sekian, karena ada pertambahan waktunya kan, dengan cara cicilan. Insya Allah tidak masalah bila terpenuhi persyaratan murabahah ini. Bila tidak terpenuhi, bisa saja dia menjadi riba. Dan biasanya jangan terpenuhi, maka pelajari dulu. Bila Anda ingin, terkadang bisa, terkadang tidak ya, tergantung bagi sebagian dari pimpinan-pimpinan cabang dari lembaga ini. Kadang dia mengerti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dia menyelamatkan Anda dari riba dan membantu Anda untuk memenuhi hajat Anda. Bila namanya bank lembaga tadi mengatakan, udah kamu bayar DP dulu, ya, sisanya kami beli dari si pemilik rumah, ini jadi riba ya, walaupun namanya murabahah. Karena bila telah dibeli oleh si nasabah tadi, lalu lembaga keuangan beli apa lagi? Sudah dibeli. Hakikatnya dia hanya menutupi hutang, sisa hutang, ya, kepada si pemilik rumah tadi. Maka pertambahan yang didapatkan dari dia bukan laba, tapi riba. Dalam akad bila dia sudah membayar, sudah ada, walaupun tanpa DP, sudah sepakat nasabah dengan si pemilik rumah ini untuk berjual beli. Dengan akad ini, rumah sudah menjadi milik nasabah. Persyaratannya akan sah bahwa lembaga tadi mengatakan tidak ada ikatan antara nasabah ini dengan pemilik rumah. Janji sih boleh, tapi tidak ikat jual beli. Kemudian baru dibeli oleh dia. Bila tidak ditemukan lembaga keuangan yang menerapkan sesuai syar'i, cari orang pribadi, tidak masalah. Cari orang pribadi, katakan kepada dia, ini bagian dari investasi dia mengembangkan hartanya, mendapatkan pertambahan dengan cara yang halal. Baik. Jadi walhasil tadi tidak dibolehkan dengan cara tadi, karena kita jelas membantu dia berbuat maksiat. Cukup jelas. Tapi saya ingin tambahkan sedikit Ustaz untuk pertanyaannya, bukan jawabannya. Dari kaidah atau persyaratan tadi disebutkan al-mu'awanah al-mubasyirah, yaitu membantu secara langsung. Bagaimana hukumnya? Misalnya pada bulan-bulan ini kan musimnya acara-acara itu saja, maulidan misalnya kan ramai ya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pedagang misalnya kemudian memanfaatkan momen itu untuk berdagang di lokasi-lokasi yang terjadi perayaan seperti itu? Apakah ini termasuk yang mubasyirah atau yang tidak mubasyirah? Yang terjual memang khusus untuk acara tersebut atau makanan biasa? Karena kita jual barang umum tidak masalah. Berarti yang kita jual ini nasi atau pakaian memang tidak digunakan di barang khusus untuk acara ini kan? Dan peralatan-peralatan yang
khusus digunakan ini yang tidak boleh. Bisa dipahami. Sama juga dengan hari-hari yang lain ya, di Islam ada Valentine segala. Antum yang menjual peralatan tersebut yang khusus untuk Valentine tadi atau Natal khusus untuk itu yang tidak boleh. Tapi itu jual makanan dekat orang tadi tidak ada hubungan. Jual baju koko dia tapi tidak ada hubungan. Saya berarti menjelaskan kaidah yang mana yang langsung dan tidak langsung ya. Yang langsung digunakan untuk berbuat yang perbuatan bid'ah atau perbuatan kesyirikan dan yang lainnya tadi. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan tentang hukum asuransi. Apakah ada jenis asuransi yang diperbolehkan syariat? Jazakumullah khair. Apa nanti saja ya? Karena akan ada juga asuransi ini. Atau sekarang saja? Ada nanti dalam waktu halal. Tapi kalau terus sekarang ini ada yang pulang nanti. Itu aja ya. Pertanyaan berikutnya, jika kita punya kartu kredit tetapi pembayaran selalu sebelum jatuh tempo sehingga tidak terkena riba, apakah hal ini diperbolehkan? Jazakumullah khair. Bila kita mempunyai kartu kredit tapi sebelum jatuh tempo yang ada denda itu kita sudah membayarnya sehingga tidak terkena riba, gitu kan? Ya. Sama pertanyaannya, bila kita beli motor dengan cara kredit dan kita yakin tidak akan terlambat membayarnya sehingga tidak terkena denda, dan kiaskan rumah dan lain-lain, sehingga tidak perlu lagi pertanyaan yang seperti itu nanti ada. Jawabannya adalah Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI, dalam keputusan nomor 108/2/12 tahun 2000 mengeluarkan hasil keputusan tidak boleh menggunakan kartu kredit menerbitkannya ya, apabila ada persyaratan penambahan bunga riba. Apabila ada persyaratan, sekalipun calon pemegang kartu bertekad melunasi kewajiban pembayaran pengembalian kredit pada waktu tenggang yang dibolehkan. Ini bukan pendapat saya. Lembaga fikih internasional yang membolehkan, saya ikut mereka saja. Mereka mengatakan tidak boleh, saya kata tidak boleh. Karena masalahnya sama juga dengan Anda membuka rekening di bank konvensional. Anda di formulir persyaratan pembukaan tersebut akan diberikan Anda bunga sekian persen. Bunga ini apa? Riba kan? Akan diberikan Anda riba sekian persen. Dalam kartu kredit juga ada formulirnya. Bila terlambat Anda terkena denda. Dendanya apa? Anda dikenakan harus bayar riba sekian persen. Atau dalam beli motor tadi, beli rumah tadi, ada persyaratan Anda akan bila terlambat harus bayar denda, bayar riba. Lalu di bawahnya ada tanda tangan kan? Ada tanda tangannya. Apa ada tanda tangan tersebut? Setuju atau tidak? Setuju ada riba. Padahal Allah mengatakan harrama riba. Dan Allah telah mengharamkan riba. Anda setuju sebesar tanda tangan setuju. Belum Anda jatuh berbuat riba, telah dosa menyetujui riba. Jangan kau tanda tangan ini. Bilang pada dia, coba yang dicoret. Saya baru mau tanda tangannya. Ya, baru setelah itu tidak selamat Anda dari riba. Ternyata nanti Anda terlambat, diminta dia denda riba, lagi masalahnya. Jelas, ini belum Anda berbuat, sudah terkena dosa menyetujui riba. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya mengikuti dana pensiun lembaga keuangan tertentu? Sudah masuk ke juga.
dana pensiun di lembaga tertentu. Jadi kadang sekarang kan ada yang menawarkan sistem dana pensiun. Saya sampai sekarang belum mengerti tentang cara kerjanya. Saya tidak bisa jawab. Kemarin ada salah seorang mahasiswa ekonomi Islam di UI ingin konsultasikan tentang tesis dia. Saya bilang coba antum datangi dulu lembaganya, tanyakan seluruhnya dari A sampai akhir, akadnya nanti baru anda pelajari, baru memberikan pendapat. Saya tidak mengetahui. Ditunda sampai waktu tidak tertentu. Insyaallah. Berikutnya Ustaz, haramkah gaji sebagai petugas keamanan kadang ada di tempat acara bid'ah atau acara kaum kafir? Apakah itu juga termasuk sebagai kelompok yang tadi yang tidak diperbolehkan? Keberadaan orang yang mengamankan sebuah acara yang tidak dihalalkan itu menolong langsung atau tidak? Langsung, nggak langsung? Langsung menjelaskan. Karena dia tidak ada, dia tidak aman, tidak ada di dalam acara. Maka bantuan dia adalah langsung, bantuan dia adalah langsung. Kecuali di sana bukan acara bid'ah saja, dia security gedung itu. Kadang ada acara bid'ah, ada acara anda, ada acara ini, secara tidak masalah, berarti bercampur pekerjaan antara halal dan tidak. Tapi kalau memang dia disewa pada acara-acara ini saja, berarti jasa yang diberikannya adalah jasa tolong-menolong dalam maksiat. Persyaratan sahnya sebuah jual beli dan sebuah jasa adalah bila barang atau jasa tersebut mubah, tidak yang dihalalkan. Bila jasa yang dihalalkan, maka tidak dibolehkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum gaji seorang PNS yang kerja di bidang keluarga berencana? Bila tidak mempunyai usaha sambilan, bagaimana solusinya? Atau gimana hukum juga pensiunannya dari jalur ini? Kalau pertanyaan, saya jangan susah-susah. Kita terima bagi berapa gitu aja. Bekerja di lembaga penganjur keluarga berencana. Saya kira Anda kan ininya standar operasional prosedurnya kan ada kan ya. Yang mana yang disampaikan oleh dia dan mana yang tidak. Bila dia tetap menganjurkan orang, kalau sebetulnya bisa dia menjadikan seperti dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, lebih berat dari ini sebetulnya. Tapi bila bisa menjadi halal, bisa menjadi tidak, tergantung niat. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa niatul tijaratul ulama, niat tersebut merupakan modal dagang orang-orang yang mengerti. Dengan niat dia bisa mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, keuntungan yang besar. Bagi orang-orang mengerti, orang yang tidak mengerti tidak mendapatkannya. Beliau menjelaskannya dalam masalah al-maks atau bisa diterjemahkan sekarang dengan pajak. Bila dalam, dan ini dirincikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, bila dalam bekerja tersebut sekarang pajak tersebut mesti diwajibkan oleh negara, walaupun hukum asalnya adalah mengandung unsur kezaliman, tetapi dia mesti karena telah diwajibkan diterapkan oleh negara. Maka orang yang bekerja di sini, bagaimana hukumnya? Nanti bisa kita lanjutkan dengan yang tadi keluarga berencana. Hukumnya adalah dikatakan oleh beliau, kalau orang ini menjadi wakil dari orang-orang yang dizalimi, halal. Bagaimana dia wakil dari orang yang dizalimi? Dia berada di pihak orang yang dizalimi, yang ditarik pajak. Setiap orang datang bayar pajak kepada dia, dia mengatakan, alhamdulillah, yang harusnya bayar. Kalau dengan teman yang lain umpamanya, mungkin pajaknya bisa sampai sekian puluh juta, tapi dengan dia, dengan cara yang tidak bohong, cara kan bisa peraturan itu bisa digunakan juga, sehingga dia bisa mengurangi pajaknya.
Ya berarti tentu tidak boleh mendapatkan imbalan dari ini, dari orang ini, jadi suap dia. Berarti sekarang dia wakili orang yang dizalimi. Kata beliau tidak masalah, karena ini adalah mazalim musytarakah. Bila tidak mungkin diangkat semuanya, diangkat sedikit boleh. Jelas? Baik. Kembali ke dalam permasalahan tersebut. Bila program tersebut disampaikan dia adalah yang benar, karena Anda program berencana itu yang tidak dibenarkan dalam Islam, ada juga yang masih ditolerir. Tidak dibenarkan umpamanya melakukan program ini dengan alasan khasyatul imlaq, takut fakir, takut miskin. Ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia kampanye atau dia sosialisasinya kepada masyarakat, khawatir masa depan, masa segala macam, tidak boleh. Ini yang merusak, yang dirusak adalah tauhid rububiyah. Yang orang-orang kafir Quraisy pun tahu mereka bahwa ini melanggar, apalagi kita yang muslim. Ya. Kalau dia menyampaikan bahwa program ini bermanfaat untuk mengatur segala macam pendidikan anak, dan dijelaskan mana yang boleh, mana yang tidak, yang bentuk permanen seperti vasektomi dan tubektomi yang diangkat rahimnya atau dipotong saluran buat laki-laki sampai tidak sama sekali tidak jadi laki-laki lagi, tidak jadi perempuan lagi. Kalau dulu orang ini hewan dibuat hewan atau budak dikebiri namanya. Kebiri namanya budak laki-laki umpamanya hidup di rumah tangga seseorang, agar dia tidak merusak rumah tangga ini dikebiri. Diambil testisnya itu sehingga dia tidak bisa berdiri lagi, tidak jadi laki-laki dia. Kalau hewan tujuannya untuk menggemukkannya. Jadi biasanya hewan yang tujuannya dikebiri itu biar gemuk dia. Tapi ini kaidahnya tidak muqtaridah. Jangan katakan si orang gemuk berarti kebiri, tidak. Tapi ini tujuan dari Krisya untuk hewan, tujuannya itu ada, dan tujuannya tidak dipermasalahkan. Baik, maka kembali kepada itu. Umpamanya dia mengatakan untuk melihat anak-anak umpamanya tidak terdidik, tidak ini, ya repot umpamanya si ibu ini dalam kondisinya untuk mendidik anaknya. Berbeda orang-orangnya. Kalau dianjurkan untuk membuat penjarahan, pengaturan, karena namanya kan berencana. Insya Allah berarti upah dia adalah upah yang boleh. Maka di sini bedanya mengambil ilmu dengan tidak. Bila Anda mengerti dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaan Anda bermanfaat bagi umat dan Anda mendapatkan harta yang halal. Bila tidak ikut apa adanya yang dibuat oleh orang yang jelas membuatnya itu tidak berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaan jadi pekerjaan yang rusak tidak. Ya. Dan akibat kalau tidak halal yang hasil upah pekerjaan tersebut. Apa itu? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum berbisnis yang mengatasi aturan redemonisasi, penghilangan 0,3 dari mata uang kita, rencana, masih rencana. Jadi 1 juta jadi 1.000. Masih rencana? Iya, rencana. Saya nggak tahu kalau masih rencana, nanti kalau mau jadi Nah ini sebelum itu Ustaz. Jadi sebelum terjadi itu, pebisnisnya berusaha yakni siap-siap dengan cara menaikkan harga produknya. Di samping juga harga bahan juga sudah mulai naik. Apakah boleh menaikkan harga produknya itu tadi? Tapi ada yang beli? Insyaallah ada. Insyaallah ada yang beli. Tertipu nggak yang beli? Menaikkan harga dari harga pasar. Ada ketentuan dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kalau sampai dikatakan orang ini maghbun, tertipu dalam harganya, maka tidak boleh. Selisih harga yang tertipu ini tidak halal. Penentuan berapa persen seorang tertipu berbeda-beda ketetapan para ulama. Ulama Malikiyah mengatakan 1/3 dari harga pasar, bukan dari modal, ya. Dari modal bisa modal Anda 20.000, Anda jual 100.000,
tapi di tempat tersebut harga pasar barang tersebut 100.000, halal, jelas. Tapi Anda naikkan dari harga pasar, Anda modal 90, dijual di tempat itu orang harga pasaran 100, karena orang mungkin dapatkan harga lebih murah, harga modalnya Anda tidak dapatkan. Jadi jangan kepanjangan tangan terlalu panjang distributornya atau bagaimana, menghasil untuk Anda 10.000 saja. Anda naikkan 150, berapa persen ini? 50%. Tidak boleh. Kecuali yang atur Anda katakan, ini sengaja saya naikkan Pak, karena modal saya tinggi. Kalau Bapak beli tempatnya 100, kalau saya 150. Kalau dia nggak, oh ya Bapak saya rendam, ini nggak masalah. Fa'in Allah sahabu, dalam hadis tasriyah, bila dia Allah dengan hal ini tidak masalah. Tapi bila dia tidak tahu, Anda naikkan seperti ini tidak halal. Walhasil naikkan harga barang di atas harga pasar tanpa ada penyebab, kecuali ada penyebab barang berkurang, berarti harga pasarnya akan naik kan? Akan naik sendiri harga pasar itu, tanpa ada aksi-aksi yang mudaratkan dengan cara menimbun, ihtikar dan yang lain, naik sendiri dia. Memang pada saat itu Allah berikan rezeki kepada Anda. Walhasil telah menurut saya Allah Ta'ala untuk bila memang naiknya harga normal berdasarkan harga pasar, dan naikkan itu tidak masalah. Dan pun Anda naikkan dengan lebih dari harga pasar, selagi masih batasan 3%, 5%, harganya 100.000 dan naikkan 105, 107, 103, insya Allah tidak masalah. Yang terakhir Ustaz, berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, ini kebalikannya Ustaz. Bagaimana hukumnya menjual barang di bawah harga pasar? Bahkan sekarang ini misalnya ada sebagian model penjualan itu, distributor besar misalnya, itu menjual di bawah harga dia mulakan karena mendapatkan iming-iming dari produsen haji, umroh, mobil. Bagaimana hukum menjual model seperti ini? Ini bagus lagi, bagaimana kalau dibagikan gratis barang-barangnya dengan iming-iming haji, umroh dari produsen. Boleh atau tidak? Boleh, apalagi mengurangi sedikit. Khilaf para ulama tentang menjual barang di bawah harga pasar. Pendapat mazhab Malikiyah mengatakan tidak boleh menjual barang di bawah harga pasar. Berdasarkan athar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat Hatib bin Abi Balta'ah, diriwayatkan dari Imam Malik dan Muwatta'nya, bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah menjual di bawah harga orang-orang yang menjual barang. Lalu Umar mengatakan kepada beliau, irfa' wa illa tarfa' an-suqina, naikkan harga barangmu, kalau enggak engkau angkat kaki dari pasar ini. Kemudian, tetapi dijawab oleh jumhur para ulama, jumhur mengatakan boleh menurunkan harga barang. Dalil dengan asar ini dan riwayat Baihaqi dijelaskan bahwa Umar rujuk dari pendapatnya. Didatangi kepada Hatib bin Abi Balta'ah rumahnya, kemudian mengatakan, "Hada ra'yi irta'aitu." Ini pendapat yang menurutku di waktu itu, karena aku ingin engkau tidak memudaratkan para pedagang yang lain, tidak menyebabkan para pedagang lain menjadi rugi. Itu yang saya inginkan. Tapi sekarang kalau ingin kau jual silahkan. Artinya Umar rujuk dari pendapatnya ini. Jumhur mengatakan boleh. Boleh. Dia menurunkan harga di bawah harga pasar dengan berbagai alasan. Ini secara umum ya. Kasus tadi mungkin nanti kita lihat lagi. Tapi secara umum boleh. Karena memang seseorang pedagang yang menurunkan harga barang di bawah harga pasar akan memudaratkan para pedagang yang lain, betul. Tetapi di sisi lain akan berbuat maslahat kebaikan bagi siapa? Pembeli. Lebih banyak mana pembeli daripada pedagang? Pasti banyak pembeli. Kalau banyak pedagang, nggak laris, nggak laku. Sehingga dikatakan dalam kaidah, yutahammal ad-dararul khas lidaf'i ad-darar al-'am.
Bila ada di sini mudarat untuk sekelompok orang, ada maslahat untuk orang banyak, maka mudarat untuk sekelompok orang ini boleh dilakukan untuk mendatangkan maslahat kebaikan bagi kebanyakan orang. Dalam kasus ini, yang mendapat mudarat adalah sekelompok pedagang, tetapi yang mendapat manfaat orang banyak. Berarti boleh. Kemudian dijelaskan juga oleh jumhur para ulama bahwa hak barang itu adalah bagi pemiliknya. Sebagaimana dia boleh mensedekahkan seluruhnya tanpa memungut biaya sedikit pun juga, apalagi cuma sekedar mensedekahkan sebahagian keuntungannya, tetap dia akan beruntung dan untung lebih tipis. Dan kita dianjurkan sebagai pedagang itu untuk meringankan harga. Ali masuk ke pasar Kubah lalu mengatakan, la taruddu qalilan ribhi faturbahu katsiran. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, kalian akan tidak mendapatkan untung yang banyak, laba yang banyak. Artinya ketika seorang pedagang yang dilihatnya adalah kebaikan pembelinya, dia merasa kasihan dengan pembeli ini yang butuh ini, dan diturunkannya harga yang sedikit. Dengan rahmahnya inilah, rasa kasihannya ini bisa mengangkatkan dia kepada derajat yang mulia. Seorang pedagang mencari dunia karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengasihinya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengasihi para pembeli tersebut, Allah dan seluruh penduduk langit akan mengasihinya, merahmatinya. Maka dengan berdagang bagi orang yang mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar dikatakan Rasulullah SAW, at-tajirus saduqul amin man al-anbiya wasyuhada was-siddiqin. Seorang pedagang yang saduq, yang jujur dan bisa dipercaya, dia tempatnya nanti di surga bersama para nabi, bersama orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang soleh. Karena manfaat yang diberikan oleh dia kepada satu dua orang. Bila dia menurunkan harga barang, dan barang ini barang dibutuhkan orang banyak, karena pokok umpamanya, yang lain akan menurunkan kan. Walhasil manfaat yang berdampak kepada ratusan ribu manusia dengan perbuatan dia. Itu hanya kan yang tidak dibolehkan, dikecualikan dalam ini. Bila dia menurunkan harga barang tujuannya ingin memudaratkan pedagang yang lain, itu pun tidak boleh. Sengaja dia karena dia pedagang besar, pasar kecil dijual dekat sana lagi, dan dia turunkan barang harga sebelum barang murah, sehingga yang lain mati. Kemudian dia naikkan harganya, monopoli harga. Ini tidak boleh. La dharar wala dirar. Tidak boleh memberikan mudarat baik di awal maupun balasannya. Maka tergantung niatnya. Kalau niatnya tidak ada yang mudaratkan orang, ini berbuat kebaikan, maka dibolehkan. Ya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan al-ibratu fil uqudi bi al-haqa'iq wal ma'ani la bil al-fadhi wal mabani. Bahwasanya yang dilihat dalam sebuah akad-akad transaksi tersebut ya adalah al-haqa'iq, hakikatnya dan tujuannya, bukan saja lafaz perkataannya dan transaksinya. Tapi untuk kasus tadi lihatlah, kalau memang tujuan Anda ingin bantu kaum muslimin dan menentukan harga barang, sehingga Anda tidak mendapatkan apa kecuali hanya ada imbalan janji untuk mendapatkan kemudahan yang lain, insya Allah tidak masalah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi yang pertama dengan tanya jawabnya, dan masih sangat banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab, akan tetapi waktu sangat terbatas. Insya Allah kita istirahat kurang lebih 10 menit, kemudian kita akan berlanjut